Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita bersyukur hari ini kita diingatkan oleh bacaan Injil ini bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan, kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, terang dunia. Artinya kita semua bisa berguna buat orang-orang di sekitar kita, berguna buat dunia. Dengan demikian kita bisa merayakan hidup. Hari ini kita merayakan pesta Santo Dominikus. Para Romo Dominikan, para suster, para Dominikan awam ini mengikuti inspirasi hidup Santo Dominikus, hidup yang indah, hidup yang penuh pengorbanan, hidup yang penuh perjuangan, hidup yang tidak mudah, tetapi hidup yang sangat indah, sangat berarti, di mana Santo Dominikus merayakan hidup. Bagaimana hidupnya Santo Dominikus? Santo Dominikus mendirikan Ordo Pewarta, Ordo Dominikan. Tentu buat Ordo Pewarta sangat penting untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil, mewartakan Kristus. Makanya Injilnya pagi hari ini juga tentang garam dunia dan terang dunia. Karena Santo Dominikus menghidupi Injil ini menjadi garam dunia dan terang dunia. Kenapa Santo Dominikus mewartakan kabar sukacita? Karena waktu zamannya Santo Dominikus di Prancis Selatan itu ada tersebar luas ajaran sesat yang namanya Albigensians. Albigensians ini mengajarkan ada dua Tuhan, Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Tuhan yang baik ini spiritual, Tuhan yang jahat ini hadir lewat berbagai hal material. Maka mereka melihat dunia sebagai jahat. Kalau dunia ini jahat, artinya harus dihindari, harus menjauh. Tidak akan pernah dunia yang jahat ini bisa membawa kebaikan. Maka mereka tidak punya pengharapan pada dunia. Bagaimana sikap kita seharusnya? Kita harus selalu ingat bahwa Yesus lahir sebagai manusia. Artinya Yesus menebus dunia. Dunia disucikan. Tubuh manusia disucikan. Hal-hal yang material ini adalah bagian dari ciptaan Allah. Dunia adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, dunia ini punya nilai yang baik. Hal material punya nilai yang baik. Kenapa? Karena ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menerima ciptaan Tuhan, bersyukur atas ciptaan Tuhan, dan sikap syukurnya adalah dengan menggunakannya sebaik mungkin. Maka tubuh, berbagai hal material, dunia harus diterima, disyukuri, dan digunakan dengan baik. Oleh karena itu sikap kita adalah merayakan hidup. Sikap kita adalah terus-menerus memperbaiki dunia, terus-menerus memperbaiki berbagai hal material yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita harus menjaga, mengembangkan, dan membagikan kepada sesama kita berbagai hal, berbagai berkat, baik itu spiritual maupun material yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sikap kita adalah bukan berlari dari dunia, tetapi terus mengusahakan yang terbaik.
Seringkali dalam mengusahakan yang terbaik, supaya bisa punya hidup yang baik, supaya bisa merayakan hidup, itu tantangannya banyak. Jadi seringkali kita jadi kehilangan pengharapan, putus asa. Ya, dunia ini jahat, jelek. Orang-orang di sekitarku jahat, jelek. Jadi lebih baik lari aja dari dunia, lari aja dari gereja, lari aja dari masyarakat, menyendiri aja. Yang penting doa aja sama Tuhan. Gak boleh begitu, gak boleh. Kita harus memperbaiki dunia, menyucikan dunia lewat hidup kita, lewat karya kita. Kalau kita memutuskan untuk masuk dalam hidup doa, hidup kontemplasi, ini bukan karena lari dari dunia, tetapi karena kita percaya bahwa doa kita bisa berkontribusi terhadap perbaikan dunia. Maka dalam Ordo Dominikan itu ada para pertapa. Kelompok pertama yang Santo Dominikus itu dirikan adalah para suster pertapa yang hidupnya terus menerus berdoa dari pagi sampai malam. Biaranya masih ada sampai sekarang di Purui, lebih dari 800 tahun ya, berdoa terus. Nah, jadi sikap kita yang ada di dunia, yang hadir di dunia harus hidup dengan penuh pengharapan. Terus berjuang bahwa hidup bisa lebih baik, dunia bisa lebih baik. Kita makanya menjadi garam, menggarami, menjadi terang yang memberi pengharapan kepada banyak orang. Jangan lari, jangan diam-diam aja, jangan gak mau bergaul. Justru harus menyucikan dunia. Seringkali memang gak gampang, tapi belajar dari Santo Dominikus untuk tidak pernah kehilangan pengharapan. Kenapa tidak pernah kehilangan pengharapan? Karena kekuatan kita bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Walaupun seringkali kita gagal, kita jatuh, tapi terus berharap, terus berdoa. Sepanjang masih ada hidup, ada pengharapan. Sebaliknya, sepanjang masih ada pengharapan, masih ada hidup. Satu kali ada satu penelitian terhadap tikus-tikus. Tikus ini ditaruh di air, dicemplungin di air. Kalau tikus dicemplungin di air, bikin apa? Berenang. Supaya apa? Bertahan hidup. Berapa lama tikus ini bisa berenang dalam air? Beberapa menit. Sesudah beberapa menit dia berenang, dia mulai tenggelam. Kalau tidak diselamatkan, tikus ini akan mati. Tetapi ilmuannya ambil tikusnya, dibawa keluar, puji Tuhan bisa bernafas lagi. Hidup. Besokannya tikusnya dimasukin lagi, dicemplungin lagi ke air. Berapa menit berenang terus. Beberapa jam berenang terus. Kenapa waktu pertama cuma berapa menit lalu tenggelam? Yang kedua, tikus ini bisa bertahan berjam-jam. Terus berenang tikusnya supaya bisa nafas. Kenapa? Karena dia pernah mengalami diselamatkan. Dia berharap bahwa ada tangan yang menyelamatkan dia. Jadi kalau dia terus berenang, harapannya dia bisa satu saat mengalami lagi tangan itu yang menyelamatkan dia. Sehingga dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Atau minimal tidak cepat kehilangan pengharapan. Kita juga belajar dari tikus ini. Dari tikus aja bisa belajar ya. Gimana kita itu nggak boleh cepet-cepet kehilangan pengharapan. Kita belajar dari Santo Dominikus, sumber inspirasi kita. Walaupun mengalami kesulitan,
walaupun mengalami kegagalan, tidak cepat menyerah. Karena kita ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di masa lalu. Tuhan juga akan menyelamatkan kita sekarang. Tuhan juga akan menyelamatkan kita di masa depan. Dan sumber hidup kita bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, pengharapan kita bukan pada dunia, tapi kita dipanggil terus-menerus untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehingga semua orang akan semakin hidup dalam pengharapan. Pengharapan itu indah dan pengharapan memberi hidup. Selama masih ada pengharapan, ada hidup. Amin.